Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nur Istiqomah. Di sini saya dari kelas Farmasi B semester 4 dari Universitas Citra Bangsa. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dari tugas kimia medisinal 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang kita ketahui mengenai kimia medisinal dan bagaimana pentingnya kimia medisinal dalam penemuan obat-obat baru. Ya, di sini yang saya ketahui adalah kimia medisinal merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang penemuan, pengembangan, identifikasi dan interpretasi mekanisme aksi dari senyawa aktif biologik pada tingkat molekul penekanan pada obat. Di sini kimia medisinal juga mempelajari tentang identifikasi dan sintesis metabolit dari obat tersebut dan turunannya menurut WPAK 1974. Sedangkan kimia medisinal sangat penting dalam penemuan baru atau senyawa baru atau obat baru. Masih terus diusahakan untuk penyakit-penyakit yang belum dapat diatasi. Di samping pengembangan senyawa yang sudah digunakan dengan tujuan untuk memberikan kualitas hidup yang lebih baik menurut Mayer 2001. Penemuan obat baru masa mendatang dengan cara biologik molekuler merupakan aspek yang cerah dengan contoh produksi rekayasa genetik dengan menggunakan E. coli dilakukan pada insulin manusia. Mungkin ada contoh lain seperti hormon penumbuh manusia, tumbuhan manusia, atau tisu plasminogen aktivator. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja obat dengan reseptor sehingga bisa bekerja antagonis maupun agonis. Mekanisme kerja obat berdasarkan efek terhadap reseptor intrinsik tubuh. Yang pertama, agonis. Efeknya menyerupai senyawa endogen yang mampu berikatan dengan reseptor fisiologis. Yang kedua, berdasarkan efek reseptor intrinsik tubuh antagonis, efeknya dihindarkan efek agonis, di mana antagonis bisa dikatakan inhibitor agonis. Karena adanya antagonis, pekerjaan dari agonis terhambat karena dapat menghalangi agonis melekat ke reseptor. Yang berikut ada pengaruh dari sifat fisika dan kimia yang sangat penting. Sifat fisika kimia merupakan dasar untuk menjelaskan aktivitas biologis obat secara sifat fisika dan kimia, karena sifat fisika kimia memegang peranan sangat penting dalam menentukan metode yang tepat untuk formulasi suatu sediaan farmasi, sehingga dapat digunakan suatu sediaan yang efektif, stabil dan aman. Sifat fisika kimia ini juga berikatan erat dengan penyangkutan dengan obat mencapai reseptor. Sebelum mencapai reseptor, molekul-molekul obat harus melalui bermacam-macam membran, berinteraksi dengan senyawa-senyawa dalam cairan luar dan dalam sel serta biopolimer. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang interaksi disklasifikasi berdasarkan keterlibatan dalam proses farmakokinetika dan farmakodinamika. Interaksi farmakokinetika yaitu ditandai dengan perubahan plasma kadar obat, area di bawah kurva Onsen, waktu paru dan sebagainya. Interaksi farmakokinetika diakibatkan oleh perubahan laju atau tingkat absorpsi, distribusi metabolisme dan ekskresi interaksi farmakodinamik. Mekanisme yang terlibat dalam interaksi farmakodinamika adalah perubahan efek pada jaringan atau reseptor. Interaksi farmakokinetik. Yang pertama, ada absorpsi saluran pencernaan melalui kecepatan dan jumlah, dipengaruhi oleh formulasi farmaseutik termasuk bentuk sediaan,
pKa, dan kelarutan obat dalam lemak di samping pH, flora bakteri, dan aliran darah dalam organ pencernaan seperti usus besar, usus halus, usus 12 jari, dan lambung. Yang kedua ada ikatan obat protein, meliputi obat bebas atau aktif dan obat terikat atau tidak aktif. Yang berikut, yang ketiga ada metabolisme hepatik, meliputi peningkatan induksi enzim dan inhibisi enzim. Yang keempat ada clearance ginjal, meliputi peningkatan ekskresi dan penurunan ekskresi. Reseptor obat adalah suatu makrobiyomolekuler jaringan sel yang mengandung gugus fungsional atau atom-atom terorganisasi, reaksi secara kimia, dan sifat khas yang dapat terinteraksi secara terpulih dengan molekul obat yang mengandung gugus fungsional khas. Di sini yang berikut akan saya jelaskan tentang reseptor efek obat bervariasi pada setiap orang. Yang mempengaruhinya antara lain yaitu yang pertama, ukuran tubuh. Dosis obat yang diberikan harus dihitung sesuai dengan kondisi tubuh, badan, atau biasanya berat badan pasien. Tidak bisa menggunakan dosis yang standar. Yang kedua ada usia. Usia berhubungan erat dengan kondisi organ tubuh seseorang, terutama ginjal dan hati. Karena ginjal dan hati merupakan memegang peran yang sangat penting dan merupakan tempat pembuangan sisa obat dari dalam tubuh. Yang berikut adalah resistensi atau toleransi. Jika sudah terjadi toleransi, maka obat tidak akan memberikan efek yang semestinya, atau obat bisa dikatakan tidak mempan. Yang berikut adalah makanan yang dikonsumsi, cara penyimpanan obat, kondisi psikologis, dan kepatuhan dari pasien meminum obat. Yang keenam, saya akan menjelaskan tentang apa itu afinitas dari kimia medisinal. Afinitas adalah ukuran kemampuan obat untuk berikatan dengan reseptor. Ikatan kovalen menghasilkan afinitas kuat. Interaksi stabilitas dan irreversibel. Ikatan elektrolitik bisa menghasilkan afinitas kuat atau lemah, biasanya bersifat reversibel. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusnya. Contohnya afinitas D tambah R, maka dia akan saling berikatan menghasilkan DR kompleks atau afinitas. Afinitas intrinsik atau kemajuan merujuk pada kemampuan relatif kompleks reseptor obat untuk menghasilkan respon fungsional maksimum. Contohnya example IA sama dengan maximal receptor to the fast test organism dibagi dengan maksimal reseptor to full antagonis. Yang berikut ada skema dari fase farmakokinetik atau biofarmasi, ada fase farmakokinetik dan farmakodinamik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang farmakokinetik. Tablet akan yang mengandung dengan zat aktif akan terpecah. Pecahan itu akan menjadi granul yang terpecah dan zat aktif akan terlepas dan terlarut. Obat yang tersedia untuk terabsorpsi lalu mengalami reabsorpsi, metabolisme, distribusi, dan ekskresi. Yang berikut obat tersedia untuk bekerja. Dia bekerja untuk berinteraksi dengan reseptor di tempat kerjanya dan menghasilkan efek, yaitu fase farmakodinamik. Yang terakhir yang saya akan menjelaskan tentang keterangan dari skema tadi, yaitu fase dari farmasetik adalah fase yang meliputi waktu mulai penggunaan obat melalui mulut sampai dengan melepas zat aktif ke dalam cairan tubuh. Fase ini berhubungan dengan kesediaan farmasi dari zat aktifnya di mana obat siap diabsorpsi. Fase farmakokinetik adalah fase yang meliputi semua proses yang dilakukan oleh tubuh setelah obat dilepaskan dari bentuk sediaan yang terdiri dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi.
Yang berikut, yang terakhir ada fase farmakodinamik, yaitu fase di mana dihasilkan efek yang dihasilkan dari obat yang setelah melewati beberapa fase sebelumnya tadi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.